Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News. Kami mendapat informasi bahwa tersangka Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan wanita selama 3 tahun di Kabupaten Bandung telah tertangkap oleh pihak kepolisian. Informasi yang kami terima, pelaku ditangkap di Polsek Majalaya, Bandung, dan kami saat ini tengah menunggu informasi resmi dari pihak kepolisian terkait penangkapan ini. Dan saat ini kita telah terhubung dengan kontributor Metro TV Roni Halim di Mapolsek Majalaya, Bandung, Jawa Barat. Roni, bisa Anda sampaikan dan jelaskan terkait informasi penangkapan tersangka pelaku penyekapan dan penganiayaan korban YTR Taufik Hidayat? Ya, dapat saya informasi memang benar terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita asalan Cekek berinisial YTR telah berhasil ditangkap oleh tim gabungan kepolisian daerah Jawa Barat sekitar Selasa sore tadi di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saat ini pelaku sendiri telah dibawa ke Polsek Majalaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Namun sampai saat ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian tentang kronologis penangkapan dari terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita asal Ranca Ekek tersebut. Ya. Baik, Roni, apakah kemudian ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai detail lokasi ataupun kemudian tim yang memburu tersangka Taufik Hidayat ini? Ya, sejauh ini kami belum mendapatkan informasi di mana titik tepatnya penangkapan pelaku TH tersebut. Namun yang dapat dipastikan bahwa penangkapan terhadap pelaku TH sendiri dilakukan oleh tim gabungan kepolisian dari daerah Jawa Barat, di mana tim gabungan tersebut terdiri dari unit Direktorat Reserse Kriminal Umum, Cyber, Krimsus, serta Direktorat Reserse Narkoba. Ya. Oke, apakah juga ada informasi terkait awal mula ataupun informasi pertama yang didapatkan oleh kepolisian ketika kemudian memburu tersangka Taufik Hidayat? Untuk informasi yang lebih akurat belum dapat kami dapatkan, tapi dari informasi warga yang tadi yang saya dapatkan bahwa pelaku ditangkap di kawasan Majalaya bersembunyi di rumah saudaranya. Ya. Kapan rencananya kepolisian akan memberikan konferensi pers atau keterangan resminya terkait kasus ini? Untuk keterangan dari kepolisian sendiri sejauh ini belum bisa dipastikan apakah akan langsung kepolisian daerah memberikan rilis atau keesokan hari. Karena saat ini untuk terduga pelaku sendiri masih berada di Polsek Majalaya, dan nantinya kemungkinan dari Polsek Majalaya ini akan langsung dibawa ke Polda Jabar. Ya. Ya, Roni, sejauh ini kasus dugaan penganiayaan sudah dilaporkan oleh pihak keluarga ke Polda Jawa Barat pada Jumat 12 Juni 2026. Nah, terkait informasi penangkapan dari pelaku, apakah kemudian dari pantauan Anda sudah kemudian terpantaukah ada kehadiran keluarga ataupun informasi ini apakah kemudian sudah disampaikan kepada pihak keluarga? Untuk sejauh ini untuk suasana di Polsek sendiri belum terlihat begitu ramai, hanya terlihat anggota dari Polsek Majalaya serta beberapa tim yang diperkirakan yang melakukan penangkapan terhadap pelaku YTR di Majalaya Selasa sore tadi. Dan sejauh ini pihak keluarga belum terlihat berada di Mapolsek Majalaya. Ya, gitu. Baik, Roni, bisa Anda kembali ulangi kemudian informasi terbaru bahwa saat ini tersangka pelaku Taufik Hidayat sudah berada di Mapolsek Majalaya? Ya, untuk terduga pelaku Taufik Hidayat Baik, pemirsa,
Kami mohon maaf, nampaknya terjadi gangguan komunikasi dengan kontributor Metro TV Roni Halim, dan selanjutnya kita ke informasi berikutnya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengkonfirmasi ditangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan oleh Polda Jawa Barat. Berikut pernyataan KDM. Warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrim Dirkrimsus, Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Pemirsa, kondisi korban penyekapan dan penyiksaan di Bandung berinisial YTR yang begitu parah membuat pakar kriminologi bahkan tidak tahu jenis kepribadian apa yang dimiliki oleh pelaku Taufik Hidayat yang tidak lain adalah kekasihnya sendiri. Mengapa pakar mengingatkan agar para wanita muda berhati-hati dalam berinteraksi dengan laki-laki yang baru dikenal? Selasa siang 23 Juni 2026, tim Inafis Polda Jawa Barat melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP kasus penyekapan dan penganiayaan tragis terhadap wanita berinisial YTR, 29 tahun, oleh kekasihnya bernama Taufik Hidayat, 30 tahun, di sebuah kamar kos atau kontrakan di lantai dasar bangunan sudut kawasan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Proses olah TKP berlangsung selama lebih dari 2 jam, dimulai dari pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga selesai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Penyidik menyisir area dalam kos hingga bagian bawah tangga, lalu membungkus rapi sejumlah barang bukti menggunakan plastik. Beberapa benda yang diamankan dari lokasi kejadian meliputi helm, pakaian, tas, dokumen foto, serta identifikasi menyeluruh terhadap isi kamar kos. Seluruh barang bukti langsung diangkut menggunakan mobil Inafis menuju markas Polda Jawa Barat guna penyelidikan dan pemeriksaan forensik lebih mendalam. Area kos tersebut kini telah disterilisasi dan dipasangi garis polisi agar tidak diganggu oleh warga sekitar. Pelaku TH sendiri saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO karena masih melarikan diri. Tim identifikasi dan penyidik dari Polda Jawa Barat ini juga telah melakukan olah TKP di rumah kos-kosan di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, yang di mana di lokasi ini diduga menjadi tempat penyekapan dan penyiksaan terhadap wanita ataupun perempuan berinisial YTR, dan olah TKP sendiri tadi dimulai pada pukul 12 siang hari tadi dan berakhir sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Garis polisi dipasang di area luar kos-kosan dan di kamar kos-kosan. Sementara itu, korban YTR saat ini sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung. Korban telah menjalani operasi besar pertama untuk menangani luka-luka infeksi yang sangat serius di bagian kepala, wajah, dan kaki. Berdasarkan hasil visum kepolisian, korban mengalami infeksi ekstrim dan luka berat di area kepala hingga mengakibatkan kebutaan pada kedua matanya. Secara umum, kondisi kesadaran korban dilaporkan mulai membaik dan berangsur stabil. Korban kini sudah mulai bisa diajak berkomunikasi secara perlahan dengan tim dokter meskipun masih terbatas. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa korban YTR akan mendapatkan perawatan medis hingga proses rekonstruksi wajah selesai dilakukan. Budi mengatakan saat ini korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang berada di bawah Kementerian Kesehatan. Selain itu, dari sisi ekonomi, pemerintah daerah akan mengcover kebutuhan ekonomi korban dan keluarganya. Yang pertama, yang bersangkutan akan dirawat lengkap di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ada banyak yang harus dilakukan, termasuk rehabilitasi, rekonstruksi dari wajahnya, kan teman-teman juga lihat. Itu dilakukan di Hasan Sadikin yang besar, sudah masuk. Nah, dari sisi ekonomi ya biayanya kita sudah setuju itu di cover oleh pemerintah daerah.
dia juga perlu perlindungan sosial. Itu juga kita sudah bicara nanti akan dibantu oleh Kementerian PPA, Perlindungan Perempuan. Oke, bagi-bagi yang itu. ini semua ditanggung. Intinya ada di Hasan Sadikin dan kita take care. Oke, terima kasih Bapak. Kondisi korban yang begitu parah menunjukkan bahwa tindakan pelaku terhadap korban begitu keji. Kriminolog Adrianus Meleala bahkan tidak bisa menggambarkan kepribadian macam apa yang ada pada diri pelaku. Sebab pelaku begitu menikmati tindakan total kontrol dan kekejaman yang dilakukan. Tentu saja kita menarik ya untuk mencari tahu sebetulnya ini kepribadian macam apa nih dari seorang pelaku yang lalu mampu melakukan satu total control bahkan total isolation kepada wanita yang harusnya disayanginya bahkan dalam waktu yang lama. Jadi bayangkan kalau misalnya total kontrol itu lalu mengakibatkan mohon maaf misalnya kematian, itu sekalian aja tuh. Ini enggak, ini kan dia eksploitasi, dia lakukan abuse, penyiksaan juga selama bertahun-tahun, tentu dengan maksud untuk mendapatkan kendali penuh. Bahkan mungkin yang bersangkutan sudah merasakan kenyamanan dalam rangka menyakiti korban, dalam rangka melakukan satu tindakan yang abusif pada korban. Jadi saya menduga bahwa pasti ada semacam bibit-bibit sosiopatik ya pada diri si pelaku yang dalam hal ini mendapatkan semacam kenyamanan, kesenangan ketika melakukan satu hal yang bersifat negatif bahkan abusif pada korbannya. Dari kejadian ini, kriminolog Adrianus Meleala juga mengingatkan pada wanita-wanita muda agar berhati-hati dalam berinteraksi dengan laki-laki yang baru dikenal atau yang baru masuk di circle-nya. Saya kira ini juga menjadi satu pembelajaran bagi wanita-wanita muda lainnya untuk berhati-hati dalam rangka berinteraksi dengan pria yang tak dikenal atau pria yang baru saja masuk dalam circle-nya, karena ternyata memperlihatkan bahwa ada saja yang kemudian lalu menyalahgunakan, lalu malah mengeksploitasi wanita, padahal tadi wanita datang berinteraksi dengan niat baiknya. Jadi ini juga suatu pembelajaran bagi kita semua. Ya, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan muda yang dilakukan kekasihnya sendiri sudah kerap terjadi. Karakteristik umum kasus dating violence ekstrim diantaranya pelaku melakukan kontrol komunikasi, biasanya dengan cara merampas atau membatasi penggunaan ponsel korban agar tidak bisa meminta bantuan keluarga. Ciri lainnya, pelaku melakukan ancaman verbal. Korban diancam akan disiksa lebih kejam jika mencoba berteriak atau melapor, sehingga memicu trauma psikologis. Selain itu, pelaku melakukan isolasi lingkungan. Pelaku sengaja memilih tempat tersembunyi atau berpindah-pindah untuk memutus deteksi masyarakat. Dan anjuran kriminolog agar wanita-wanita muda berhati-hati dalam berinteraksi dengan laki-laki yang baru dikenal layak diperhatikan. Pemirsa, kami mendapatkan video penangkapan Taufik Hidayat oleh anggota Polda Jawa Barat. Pelaku kini sedang dibawa ke Mapolda Jawa Barat dan berikut cuplikannya. Alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Alhamdulillah berkat Komandan Hendy, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Dan untuk informasi terkini, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Roni Halim di Polsek Majalaya dan Sabago Visesa di Polda Jawa Barat. Kita akan ke lokasi Polda Jawa Barat terlebih dahulu bersama Sabago. Sabago, apakah dari pantauan Anda tersangka Taufik Hidayat sudah sampai di Polda Jawa Barat? Ya, selamat malam Fitri dan juga pemirsa. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pihak kepolisian daerah Jawa Barat ini telah meringkus dan mendapatkan ataupun menangkap dari tersangka Taufik Hidayat.
pelaku penganiayaan penyekapan terhadap seorang wanita YTR di Bandung yang setelah sebelumnya buron dan dilakukan penangkapan di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Dan hingga kini kami ataupun lokasi saya berada di Mapolda Jawa Barat, kami masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian daerah Jawa Barat apakah selanjutnya tersangka yang ditangkap di kawasan Majalaya akan segera dilakukan ataupun dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk dilakukan penahanan dan serangkaian pemeriksaan lanjutan yang kalau bisa kita saksikan ini di lokasi saya berada di Mapolda Jawa Barat. Situasi masih belum nampak ada iring-iringan ataupun mobil dari penyidik maupun dari pihak lainnya yang membawa tersangka menuju ke Mapolda Jabar. Namun menurut informasi yang kami dapatkan juga bahwa nanti akan dirilis penangkapan ini di esok hari sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, dan proses ataupun penangkapan dari tersangka Taufik Hidayat ini juga dikonfirmasi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang mengapresiasi langkah cepat dari Kepolisian Daerah Jawa Barat yang telah meringkus tersangka penganiayaan terhadap wanita yang berinisial YTR selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Selain itu juga tadi kalau kami juga pantau dan juga saksikan oleh TKP sudah dilakukan dan bukti-bukti sudah diamankan, dan selanjutnya ini pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat juga akan merilis dan menyampaikannya kepada publik. Kami akan menunggu informasi selanjutnya dari Polda Jawa Barat. Pemirsa, untuk memantau situasi terkini di Polsek Majalaya, kita akan bergabung bersama kontributor Roni Halim. Roni, bagaimana situasi terkini di Polsek Majalaya? Apakah ada informasi terbaru terkait rangkaian proses pemeriksaan terhadap tersangka Taufik Hidayat? Ya, PT dapat diinformasikan bahwa saat ini situasi di Polsek Majalaya sendiri terpantau cukup sepi ya, cuma terlihat ada anggota dari Polsek Majalaya serta anggota dari Polresta Bandung. Dan baru saja kami juga dapat informasi dari anggota yang berada di Polsek Majalaya bahwa terduga pelaku usai ditangkap memang benar dibawa ke Polsek Majalaya terlebih dahulu, namun tidak diturunkan dan langsung dijemput oleh petugas dari Polda Jabar. Ya, betul. Oke, apakah kemudian Anda mendapat informasi sudah ada di manakah tersangka saat ini? Apakah sudah berada di Polsek Majalaya atau seperti apa? Untuk tersangka TH sendiri, dari informasi yang barusan didapat dari anggota Polsek Majalaya bahwa terduga tersangka TH sendiri usai ditangkap langsung dibawa ke Polsek Majalaya dan sekitar pukul 20 telah langsung dijemput oleh tim dari Polda Jabar, langsung dibawa ke Polda Jabar. Jadi tersangka sendiri tidak turun dari mobil dan langsung dijemput oleh penyidik dari Polda Jabar. Baik, terima kasih Roni Halim atas keterangannya dan informasinya. Pemirsa, saat ini kami sudah mendapatkan video yang mengkonfirmasi penangkapan tersangka kasus penyekapan Taufik Hidayat oleh Polda Jawa Barat. Tersangka saat ini juga sudah dibawa ataupun dalam perjalanan ke Mapolda Jawa Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Alhamdulillah berkat Komandan Hendi, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Taufik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Buka topinya tadi. Alhamdulillah berkat Komandan Hendi, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya.
kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Terima kasih. Pak Topik, lihat dulu sini. Oke, clear ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengkonfirmasi ditangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan oleh Polda Jawa Barat. Berikut pernyataan KDM. Atas nama warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrim Dirkrimsus, Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Pemirsa, Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan keji terhadap kekasihnya, diduga kerap berpindah-pindah kontrakan untuk mengelabui aksi sadisnya saat mengontrak korban, dan pelaku mengaku sebagai pasangan suami istri. Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan keji terhadap kekasihnya di Kabupaten Bandung, kerap berpindah-pindah kontrakan. Di kontrakan terakhir, di kawasan Cinunuk, pelaku baru 3 bulan dan kerap membuat keributan. Saat akan mengontrak, pelaku dan korban mengaku sebagai pasangan suami istri. Namun, saat dimintai surat nikah, pelaku berkilah surat nikahnya tertinggal di dalam rumah. Pelaku sangat tertutup, bahkan saat kerja, kamar selalu dikunci. Waktu kesini juga datangnya itu sekitaran bulan Maret Pak, bulan Maret 2026, dan baru ketahuan sekarang bulan Juni ini. Kami dengar-dengar dan kami kemarin dicek kepada si penjaga kosan, katanya dia asalnya dari Nagreg Pak, terus yang korbannya dari Rancaikek. Ketua RW dan warga setempat baru mengetahui kondisi korban saat akan dibawa ke rumah sakit. Pelaku mengaku korban sakit akibat terjatuh di kamar mandi. Saat itu, pelaku meminta bantuan penjaga kontrakan untuk mengantarkan ke rumah sakit Ujung Berung. Namun, saat di rumah sakit, pelaku hanya berada di luar sambil marah-marah. Kalau ngantar ke rumah sakit, istilahnya dari sini pesan Grab, naik Grab dari sini langsung pergi ke rumah sakit Ujung Berung. Cuman pas udah nyampe UGD rumah sakit Ujung Berung, saya yang harus menghadap gitu, saya yang harus ngakuin sebagai saudaranya gitu kan. Sedangkan si Taufik cuma nunggu di luar gitu. Itu si pelaku sendiri mengaku si korban itu akan ngakunya sebagai apa? Si korban? Ya. Awalnya kan sebagai istrinya, setahu saya tuh di kosan itu sebagai istrinya. Terus itu luka itu kenapa kan ngaku kakaknya? Awalnya lukanya bilangnya, minta tolong diantar ke rumah sakit, soalnya istri itu bulan kemarin udah 1 bulan jatuh dari kamar mandi, bilangnya kayak gitu. Kasus penyekapan dan penganiayaan keji Taufik Hidayat terhadap YTR ini diduga sudah berlangsung sejak tahun 2023. Kondisi korban sangat memprihatinkan. YTR mengalami luka berat, kesulitan berbicara dan berjalan, bahkan mengalami kebutaan akibat infeksi pada mata. Tim Liputan Metro TV. Kasih jalan dulu. Belok. Mata ganti mata ya Kang, mata ganti mata. Mundur dulu. Mata ganti mata ya Kang. Hei, anjing, anjing kau. Bangsat sia.
Alhamdulillah teke sekali. Kurang dalam. Yang di depan duduk, yang depan duduk. Loh, Aman. hah? Aman. Lu aman? Aman ini di sini. Di turunan di. Jam 2, Bang. Udah. Polda Jawa Barat memastikan telah berhasil menangkap Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan keji terhadap wanita berinisial YTR yang diduga telah dilakukan selama 3 tahun terakhir. Sebelumnya YTR yang saat ini tengah dirawat intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi sangat memprihatinkan. Ya. Siap-siap. Ya, zaman. Visual yang saat ini Anda saksikan merupakan suasana terkini di Mapolda Jawa Barat, di mana tersangka Taufik Hidayat telah berhasil diamankan oleh kepolisian Polda Jawa Barat. Dan saat ini tengah menunggu konferensi pers yang rencananya akan diberikan atau dilakukan oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, dan juga didampingi oleh Direskrimum dan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Dalam banget sih. Kita mundur, Kang. Kita mundur. Pemirsa, tersangka Taufik Hidayat telah berhasil diamankan oleh Polda Jawa Barat tadi malam di kawasan Majalaya, Bandung. Pelarian Taufik Hidayat berdasarkan kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap kekasihnya, YTR, berusia 29 tahun. Polda Jawa Barat resmi menangkap Taufik Hidayat setelah sempat buron pasca aksi kejinya di sebuah rumah indekos di kawasan Cilnyi, Kabupaten Bandung. Kamera zoom ke orang. Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, saat ini Mapolda Jawa Barat telah berhasil menangkap Taufik Hidayat, tersangka penganiayaan YTR berusia 29 tahun kekasihnya yang dianiaya selama lebih dari 3 tahun di kawasan Bandung. Dan visual yang Anda saksikan saat ini merupakan situasi terkini di Polda Jawa Barat, di mana sesaat lagi kita akan menyaksikan konferensi pers yang akan dilakukan oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, didampingi oleh Direskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ade Sapari, dan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Taufik Hidayat ditangkap di kawasan Majalaya, Bandung
beberapa saat lalu dan saat ini telah dibawa di Mapolda Jawa Barat. Saat ini kita telah tergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Sabago di Mapolda Jawa Barat. Selamat malam, Sabago. Sabago, apa Anda bisa mendengar kami? Ya, selamat malam Seha dan juga pemirsa. Kondisi terkini dari ataupun di Mapolda Jawa Barat, tepatnya di Direktorat Kriminal Umum. Tadi tersangka Taufik Hidayat sudah digiring dari mobil setelah dibawa dari kawasan Majalaya. Lokasi penangkapan dari tersangka Taufik Hidayat tersebut juga tadi sudah dibawa ke Mapolda Jawa Barat dan dilangsungkan pemeriksaan di gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Selain itu juga tadi setelah ataupun sesaat dari tersangka ini masuk ke gedung ini, ada pemeriksaan dari Dir Narkoba yang memang akan menjalani pemeriksaan kesehatan ataupun pemeriksaan tes narkobanya kepada tersangka Taufik Hidayat di ruangan ini. Dan kami pun masih menantikan nanti keterangan resmi dari pihak Polisian Daerah Jawa Barat yang akan berbicara langsung Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan terkait proses penangkapan dan juga pemeriksaan yang dilakukan pada malam hari ini di Mapolda Jawa Barat. Dan memang tadi pun terkonfirmasi penangkapan dilakukan di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung, yang dilakukan. Kami pun masih menunggu konfirmasi secara resmi di mana lokasi penangkapan dan tersangka ini ataupun Taufik Hidayat ini sedang melakukan apa dan lokasinya di mana. Kami masih menunggu pernyataan ataupun keterangan resmi dari pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat. Selain itu juga terkait barang-barang ya, apa yang turut disita ataupun yang dibawa oleh pihak kepolisian dari tersangka Taufik Hidayat ini juga kami masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian. Yang memang tadi tersangka Taufik Hidayat ini awalnya memang turun menggunakan mobil umum, itu mobil pribadi bersama dengan jajaran penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat yang selanjutnya ditransitkan di mobil taktis Resmob sebelum digiring dan juga dibawa ke gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat ini. Dan selanjutnya tadi Irjen Pol Rudi Setiawan, Kapolda Jawa Barat bersama dengan Direktorat ataupun Dir Reserse Kriminal Umum dan juga Kabid Humas Polda Jawa Barat sudah hadir di lokasi tempat saya berada. Selain itu juga tadi kami pun memantau juga ada keluarga korban yang memang diundang ataupun diminta keterangan juga terkait penyidikan dalam kasus ini. Dan tadi pun ataupun pada siang tadi Kapolda Jawa Barat telah menjenguk dari korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang memang mengatakan bahwa kondisinya membaik dan sudah dimintai keterangan untuk proses penyidikan atas kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan secara keji oleh tersangka Taufik Hidayat selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Sehat? Ya, Sabago, apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait jam berapa tersangka Taufik Hidayat berhasil ditangkap oleh anggota Polda Jawa Barat dan kemudian apakah ada perlawanan dari tersangka? Ya, saya dan juga pemirsa terkait jam ataupun tepatnya pukul berapa dari tersangka Taufik Hidayat ini diringkus dan diamankan oleh tim penyidik ataupun Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Ya, sekitar pukul 19.30 kami mendapatkan informasi langsung dari Polda Jawa Barat yang memang mengonfirmasi bahwa tersangka ini sudah ataupun Taufik Hidayat sudah
diringkus dan ditangkap di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Selain itu juga terkonfirmasi dan juga dikonfirmasi langsung oleh Gubernur Jawa Barat Deli Mulyadi melalui postingan videonya yang mengungkapkan dan mengapresiasi dari langkah cepat Polisian Daerah Jawa Barat yang memang dibentuk bersama tim gabungan dari direktorat lainnya. Selain kriminal umum juga ada kriminal khusus, maksud kami dari direktorat cyber dan juga direktorat narkoba yang mengungkap ataupun mengejar pelaku dari penyekapan dan penganiayaan tersebut. Sehat? Ya, Sabago, apakah Anda mendapatkan informasi juga perihal pasal apa saja yang akan dikenakan terhadap tersangka, kemudian hukuman apa saja yang akan menanti tersangka atas perbuatan kejinya? Ya, sehat juga pemirsa. Tadi saat ataupun usai menjenguk korban, Kapolda Jawa Barat ini mengungkapkan bahwa penetapan tersangka sudah ditetapkan, daftar pencarian orang pun sudah diterbitkan, dan memang menyebut bahwa tersangka Taufik Hidayat ini disangkakan dengan pasal 466 nomor 1 tahun 2023 KUHP yang baru terkait penganiayaan dan juga disertai penyekapan dan juga penganiayaan berat. Selain itu juga pasal lainnya ini sedang didalami ataupun ada dugaan-dugaan tindak kriminal lainnya yang dilakukan oleh tersangka ini. Selain penganiayaan dan penyekapan juga pengungkapan kasus juga melibatkan dari Direktorat Narkoba, dan bisa tadi kami saksikan juga dari Dir Narkoba juga sudah melakukan tes narkoba begitu kepada pelaku Taufik Hidayat saat usai ataupun ketika tersangka ini masuk ke gedung kriminal umum Polda Jawa Barat. Sehat? Untuk hasil pemeriksaan oleh Dir Narkoba, Sabago, apakah sudah Anda ketahui bagaimana hasil pemeriksaannya dan apakah tersangka memiliki background menggunakan atau mengkonsumsi narkoba, Sabago? Terkait ke dugaan ataupun tindak kriminal lainnya yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat ini juga kita tidak mau kejadian seperti Ririn kemarin, ya. Ayo, sini dong. Ya, pelan-pelan. Ya, saya dukung pemirsa. Yang nanti akan meriksa di tersangka. Kabid Humas Polda Jawa Barat juga mengonfirmasi bahwa tim kesehatan sudah mulai masuk dari Dokpol dan juga Dir Narkoba yang memang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Taufik Hidayat ini dan serangkaian pemeriksaan lainnya dalam pengungkapan kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap kekasihnya selama 3 tahun. Kami nantikan terus rilis bagaimana keterangan resmi dari pihak Polisian Jawa Barat terkait pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan narkoba, dan juga proses dari penangkapan dan juga penangkapan dari tersangka Taufik Hidayat pada malam hari ini. Kembali ke Anda, Sehat. Ya, Sabago, mengenai korban YTR saat ini masih dirawat, bagaimana keadaannya sekarang? Ya, saya ada dua pemirsa terkait kondisi terkini dari korban ataupun wanita berinisial YTR yang menjadi korban dari kekejian Taufik Hidayat ini. Tadi menurut penuturan dari Kapolda Jawa Barat yang usai menjenguk bahwa kondisinya berangsur membaik, namun pemeriksaan dan serangkaian operasi pun dilakukan dengan melibatkan berbagai dokter spesialis, diantaranya juga ada dokter spesialis bedah plastik, dokter spesialis bedah ataupun maksud kami dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis mata, dan juga berbagai dokter lainnya. Memang menurut penuturan dari Kapolda Jawa Barat dan juga salah seorang dokter yang tadi kami juga bertemu dengan salah seorang ataupun perwakilan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin yang memang melakukan berbagai upaya, diantaranya juga ada serangkaian rekonstruksi operasi yang memang
tidak hanya dilakukan sekali, ini akan dilakukan secara menyeluruh begitu, pemeriksaan dan juga rekonstruksi dari operasi yang dilakukan terhadap ataupun kepada korban penyekapan dan penganiayaan tersebut. Sehat? Ya, terima kasih Sabago melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Barat. Saat ini Mapolda Jawa Barat telah berhasil mengamankan tersangka Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap kekasihnya YTR di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Saat ini kita tengah menunggu konferensi pers yang rencananya akan dilangsungkan oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan yang saat ini sudah berada di kawasan Mapolda Jawa Barat. Kemudian didampingi oleh Direskrimum Kombes Pol Ade Sapari serta Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan. Taufik Hidayat diamankan di kawasan Majalaya, Bandung, pemirsa, beberapa saat lalu. Detail mengenai penangkapan dari tersangka Taufik Hidayat nantinya akan disampaikan langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan sesaat lagi. Fred, masih semangat Fred? Fred? Semangat. Ya, betul ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan diatur satu persatu saja dulu, ya. Satu. Nanti akan dijawab oleh beliau. Saya berikan kesempatan nanti ada 3 penanya saja dulu ya, karena lengkapnya akan besok. Ya. Nanti mendampingi ada 3, saya, kemudian di Grimum sama di PPA PPO. Ya, sebagai leading sektornya, karena pemeriksaan ini nanti ke di PPA PPO. Ya, itu aja. Nanti. Barat mengenai penangkapan tersangka Taufik Hidayat yang merupakan tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap YTR di kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Penangkapan ini tadi sudah dikonfirmasi langsung pemirsa oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan, yang mengatakan bahwa tim penyidik telah berhasil mengamankan tersangka yang selama ini berstatus DPO dan dicari terkait kasus kekerasan ekstrim yang berlangsung selama 3 tahun. Kabid Humas Polda Jawa Barat mengatakan pelacakan terhadap tersangka dilakukan secara intensif hingga akhirnya tersangka Taufik Hidayat berhasil diringkus di Majalaya, kawasan Bandung Raya. Saat ini pihak kepolisian belum memberikan informasi secara detail mengenai kronologi penangkapan dari tersangka Taufik Hidayat. Berdasarkan informasi dari jurnalis Metro TV di lapangan, Sabago tadi menyatakan bahwa Taufik Hidayat saat ini sudah berada di kawasan Mapolda Jawa Barat, sudah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik termasuk pemeriksaan oleh Dirnarkoba untuk memeriksa apakah tersangka Taufik Hidayat positif ataupun tidak menggunakan narkoba. Selain itu, Polda Jawa Barat juga belum memberikan informasi terkait barang bukti apa saja yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dalam penangkapan tersangka pada malam hari ini. Sebelumnya pemirsa, Taufik Hidayat telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap YTR
di dalam kamar indekos di kawasan Cileunyi, Bandung. Perbuatan tersebut diduga dilakukan secara tertutup selama 3 tahun terakhir tanpa diketahui oleh warga sekitar maupun keluarga korban. Atas perbuatannya, tersangka Taufik Hidayat dijerat dengan pasal 466 dan pasal 446 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dan saat ini polisi tengah mendalami kemungkinan adanya unsur pidana lain mengingat dampak luka permanen, kebutaan serta trauma berat yang dialami oleh korban YTR. Pemirsa, korban YTR diduga mengalami penyiksaan dan penyekapan selama bertahun-tahun oleh pelaku yang merupakan kekasihnya. Kasus terungkap setelah korban ditemukan dan dirawat di rumah sakit dalam kondisi mengenaskan. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi mengkonfirmasi ditangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan oleh Polda Jawa Barat. Berikut pernyataan dari Deddy Mulyadi. Atas nama warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrimum, Dirkrimsus, Dircyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga Saudara Taufik Hidayat. Kumaha Kang Damang semua dah. Ya, nyuwun hapunten. Atur nuhun sadayana berkat doanya teman-teman semua. Akhirnya pada pukul 18.30 kurang lebih tadi di Ciparai, Kecamatan Ciparai, di sebuah perumahan Gria Pesona, akhirnya kami dapat menemukan keberadaan tersangka dan langsung kita lakukan penangkapan. Tadi sudah kita amankan di kepolisian terdekat Polsek Majalaya. Setelah itu kita bawa ke Mapolda. Sebagaimana ketentuan, tadi teman-teman sudah melihat prosesnya, tersangka kita bawa masuk ke dalam kantor PPA. Tahapan yang harus dilakukan sesuai ketentuan, kita melakukan pemeriksaan kesehatan untuk benar-benar memastikan kondisi kesehatan tersangka, termasuk pemeriksaan seluruh badannya. Ini dilakukan karena kita harus mendapatkan informasi atau kondisi yang sebenarnya terhadap tersangka. Kemudian kita juga melakukan tes narkoba. Tes narkoba sudah keluar, tadi hasilnya negatif. Ya. Yang tersangka hanya mengakui habis minum intisari. Intisari minuman itu, minuman keras ya. Sebuah merek minuman keras, intisari, ya. Sejenis anggur hitam. Kesimpulannya, tersangka dalam kondisi sehat, siap untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sedang dilakukan
Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I, alamat tinggal, dan data-data lain itu sesuai dengan data kependudukan yang ada, sehingga penyidik berkeyakinan bahwa yang berada atau yang di bawah penguasaan kita dan kita akan lakukan penahanan tersebut adalah tersangka yang kita maksud sesuai dengan laporan polisi yang ada. Malam ini kita akan pemeriksaan awal, selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan, supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya yang bisa kita katakan terlalu atau sadis. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri dan dalam pengawasan kita semua. Terima kasih atas dukungan, support seluruhnya, masyarakat, teman-teman media, dan tentunya pihak-pihak lembaga yang telah membantu Polda Jabar dalam menemukan tersangka malam ini. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Untuk ditangkapnya itu di perumahan, apakah itu tempat kosan yang disewa baru atau tempat keluarga atau tempat lain? Berdasarkan pengakuan, rumah di Pesona Gria tadi, Gria Pesona, itu rumah kerabatnya. Dia meyakini bahwa itu tempat yang aman menurut yang bersangkutan tersangka, tetapi kita sudah melacaknya. Tadi pagi kita sudah berada di Majalaya, sudah mengikuti apa yang dilakukan. Sebagai informasi, tadi pagi yang bersangkutan melakukan beberapa transaksi, ini menjadi petunjuk buat kita. Oleh sebab itu, para tim yang bertugas di Majalaya tetap berada di sana mencari seputar wilayah perumahan tersebut, dan akhirnya sore-sorenya hingga malam dapat bertemu dan kita tangkap. Itu ya. Kisah pelariannya tadi sempat diceritakan, yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang. Merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman dan kembali lagi ke Jawa Barat. Kami sempat menanyakan juga bahwa yang bersangkutan juga merasa takut, curiga sama semua orang dan tidak tahu mau kemana, dan akhirnya sampailah di Majalaya dan tertangkap. Ada pihak-pihak ikut menginginkan? Sementara tidak ada, yang kita lihat ini pergerakannya sendiri, tidak ada bantuan orang lain,
sehingga bisa kita pastikan pelariannya ini sendiri. Gitu ya. Cukup ya. Yang lainnya apakah dia mengakui gitu terkait kejahatannya menyiksa, menekap? Semua yang dia lakukan, dia mengakui, dan dia tadi sempat mengatakan bahwa dia juga menyesal karena ini dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol tadi itu. Setiap hari ini konsumsi alkohol, selalu berdebat dengan bercecok dengan kekasihnya, dan terjadilah penganiayaan seperti itu. Saya rasa cukup ya sementara, nanti besok kita ketemu lagi untuk lebih berkembang. Terima kasih ya. Pemirsa, baru saja kita menyaksikan konferensi pers oleh Polda Jawa Barat, di mana tadi Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyatakan bahwa tersangka Taufik Hidayat diamankan pada pukul 18.30 malam hari di daerah Cibarai di sebuah perumahan Gria Pesona, Majalaya, Bandung. Ketika ditemukan, tersangka Taufik Hidayat langsung dilakukan penangkapan, kemudian diamankan di Polsek Majalaya, kemudian dibawa ke Mapolda Jawa Barat. Polda Jawa Barat juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kesehatan tersangka, termasuk pemeriksaan seluruh badan, serta pemeriksaan tes narkoba, yang mana hasil dari tes narkoba tersangka Taufik Hidayat adalah negatif. Kesimpulan yang didapatkan oleh Polda Jawa Barat adalah tersangka Taufik Hidayat sehat dan siap dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal oleh Polda Jawa Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.